Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, khusus untuk guru sertifikasi, hari ini itu saya mau bantu Anda membereskan informasi yang sering bikin pusing ya. Kenapa SKTP itu belum terbit, kenapa TPG belum cair, dan kenapa jam mengajar itu bisa terkunci. Nah ini termasuk saya akan memberikan informasi berdasarkan dari admin Info GTK ya, terkait dengan jam mengajar yang terkunci. Nah, yang perlu Anda catat dari awal, ada batas waktu yang ditekankan. Yang paling lambat itu tanggal 10 Februari 2026 untuk teman-teman yang statusnya masih belum valid pada SKTP di Januari 2026. Nah, jadi kalau Bapak Ibu Guru ataupun rekan Anda yang masih belum valid, video ini jangan di-skip karena saya akan menjelaskan apa saja poin pentingnya. Nah, lalu kabar yang menurut saya paling menyelamatkan banyak Bapak Ibu Guru soal kunci-kuncian jam mengajar. Nah, ada info bahwa jam yang terkunci oleh guru lain yang SKTP-nya sudah terbit itu bisa terbuka otomatis. Tapi ada 4 syarat yang wajib dibereskan di Dapodik dan ini biasanya harus dikoordinasikan dengan operator sekolah. Dan gak kalah penting, saya juga akan luruskan isu yang bikin ramai soal potongan TPG dan BPJS. Ya, kenapa terasa seperti dipotong berkali-kali padahal konteksnya itu terkait dengan jadwal pencairan dan mekanisme iuran. Nah, oleh karena itu, mulai dari poin-poin pertama sampai terakhir status belum valid SKTP Januari, apa yang harus Anda lakukan sebelum tanggal 10 Februari, Bapak Ibu Guru harus menyaksikan video ini sampai akhir. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu Guru, jadi ada kabar terbaru untuk guru sertifikasi. Ini info dari GTK DBL ya. Catatan teknis, kunci jam mengajar, rombel atau siswa, sinkron dan penarikan data. Ini klarifikasi isu TPG potong 2 kali untuk BPJS. Jadi yang pertama bahwa saya berterima kasih kepada siap.com karena saya mengutip dari tulisannya siap.com ini yang sudah sharing ya, memberikan informasi terkait informasi yang sangat penting buat Bapak Ibu Guru maksimal sampai tanggal 10 Februari ini. Nah, di sini tertulis bahwa ada berita baik untuk Sobat Mimin yang terkendala dengan kunci jam. Nah, alhamdulillah kami sudah berhasil mengidentifikasi jam mengajar yang terkunci oleh guru lain yang sudah terbit SKTP-nya. Nah, jam tersebut akan terbuka secara otomatis dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada perombakan rombongan belajar. Kemudian yang kedua, jam guru yang mengunci yang sudah SK sudah dihapus atau dikurangi dari rombel yang seharusnya diisi oleh guru lain. Kemudian yang ketiga, jam guru yang terkunci yang belum SK sudah di-entry pada rombel tersebut. Dan yang keempat, jam guru yang mengunci tetap memenuhi minimal 24 jam linear setelah pembukaan kunci. Nah, semoga ini bisa menjadi solusi bagi Sobat Mimin semua. Nah, salam validasi dari sumber Mimin DBL, admin Info GTK. Seperti itu. Jadi, yang mengeluhkan terhadap jam kunci ini sudah dibereskan ya sama Info GTK-nya. Kemudian, berkaitan dengan fokus utama validasi SKTP Januari untuk guru sertifikasi, itu deadline-nya penyelesaian perbaikannya itu paling lambat 10 Februari 2026. Jadi Bapak Ibu Guru diberikan kesempatan tinggal berapa hari ya, hari ini tanggal 4, besok tanggal 5 ya, tanggal 6 sampai, kalau untuk yang ini tidak mengenal akhir pekan ya Bapak Ibu Guru ya, Bapak Ibu Guru bisa kapanpun untuk mengupdate-nya. Nah, ada kabar solusi untuk kunci-kuncian jam yang sudah saya sampaikan tadi. Ada pengecekan rombel, jumlah siswa masih 0, perlu diperiksa kembali. Dan pembukaan kunci efektif pada penarikan berikutnya, jadi perbaiki Dapodik plus sinkron. Dan tambahannya itu berkaitan dengan klarifikasi isu pemotongan BPJS JKN dan alasan pemotongan yang terasa berulang kali ya, seperti yang ramai diberitakan oleh teman-teman guru. Nah, kabar pertama dulu untuk validasi SKTP Januari yang deadline-nya itu 10 Februari 2026. Di sini menyebutkan bahwa masih ada guru-guru yang statusnya itu belum valid.
ya. Jadi jika belum valid maka SKTP secara otomatis juga tidak akan terbit gitu. Nah, TPG-nya juga pasti tidak akan dicairkan. Karena syarat pertama untuk dicairkan TPG itu SKTP-nya harus terbit. Kemudian ini diberikan waktu perbaikan sampai 10 Februari 2026 ya. Perbaikannya di mana? Ya di Dapodik gitu. Nah, tapi Bapak Ibu guru harus melibatkan operator sekolah ya. Kemudian arah tindakannya jadi cek pemenuhan syarat di Dapodik dan atau info GTK dan segera perbaiki ya. Disarankan itu membagikan info ke grup-grup sekolah rekan yang belum valid. Kemudian untuk kabar yang kedua itu kunci-kuncian jam mengajar ya, ada 4 syarat tadi sudah saya sebutkan, tapi saya ulangi di sini bahwa jam mengajar yang terkunci oleh guru lain di mana SKTP-nya itu sudah terbit itu dapat dibuka otomatis ya jika 4 syarat ini terpenuhi. Yang pertama itu tidak ada perombakan rombel. Kemudian jam guru yang mengunci itu sudah dihapus atau dikurangi dari rombel yang seharusnya diisi oleh guru lain. Kemudian jam guru yang terkunci atau belum SKTP itu sudah di-entry pada rombel tersebut. Nah, setelah pembukaan, guru yang sebelumnya mengunci tetap memenuhi minimal 24 jam linearnya. Nah, kemudian untuk kabar yang ketiga, yaitu jumlah siswa di rombel itu masih 0, ya, yang seperti dirasakan oleh banyak guru ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwasanya untuk jika rombel atau jumlah siswa itu belum terbaca atau masih 0, maka Bapak Ibu guru diminta untuk mengecek kembali. Caranya itu bisa Bapak Ibu guru merefresh ya, merefresh websitenya biar nanti ada perubahan. Nah, harap cek penarikan data terakhir, kemungkinan itu sudah teratasi. Dan pastikan bahwa ketika membuka info GTK itu untuk memverifikasi tampilannya Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk kabar yang keempat, ini berkaitan dengan pembukaan kunci efektif penarikan berikutnya ya, karena ini akan berkaitan dengan kelancaran pencairan tunjangan sertifikasi guru Bapak Ibu guru sendiri ya, terutama karena untuk pemenuhan rombel tadi itu. Maka pembukaan kunci jam mengajar itu akan efektif pada penarikan data berikutnya. Nah, arah tindakan jadi perbaiki data di Dapodik dan lakukan sinkron ya. Nah, jika tidak sinkron, maka perubahan itu tidak terbaca di pusat. Nah, kemudian pusat akan melakukan verval ya. Dalam hal ini adalah verifikasi maupun validasi gitu. Jadi yang melakukan verifikasi dan validasi itu adalah pusat, bukan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hanya cuma melihat status di info GTK-nya, apakah ini sudah valid atau belum. Jadi tidak bisa Bapak Ibu guru lakukan apa-apa. Yang Bapak Ibu guru lakukan itu ya cukup perbaikan di Dapodiknya ya, yang ditunggu sampai 10 Februari itu. Nah, untuk klarifikasi isu pemotongan BPJS yang ramai disampaikan di grup-grup ya, memang ini terasa terasa seperti ditarik 2 kali ya, di gaji sudah ditarik, di TPG juga ditarik. Tapi kalau saya mengambil sisi positifnya, apa yang ditarik itu akan kembali juga kepada Bapak Ibu guru. Jadi sebenarnya tidak perlu harus dikhawatirkan juga ya. Nah, isu TPG ASN itu dipotong 2 kali untuk bayar BPJS itu disebut hoax ya. Iuran JKN dijelaskan sebagai 5% dari total penghasilan berbagai komponen. Untuk rinciannya itu adalah 1% ditanggung oleh pegawai, dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru, dipotong dari penghasilan, plus 4%-nya itu ditanggung oleh pemerintah atau pemberi. Coba Bapak Ibu guru cuma menanggung cuma 1% loh. Dan total dari 5% itu nanti dikembalikan juga kepada Bapak Ibu guru ketika Bapak Ibu guru misalnya butuh untuk jaminan sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk potongan terasa berulang karena jadwal penyaluran ini berubah dari triwulan 2025 menjadi bulanan 2026. Itu yang membuat Bapak Ibu guru mungkin terasa lebih, kenapa dipotong 2 kali ya. Nah, secara total minimal nominal iuran itu dianggap sama, yang berbeda itu hanya cuma waktu pemotongannya gitu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.